yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan tentang kode yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitoring murid. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Jadi ada 3 yang termasuk hukuman, yaitu pertama hukuman, kemudian konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah apa yang terjadi kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini adalah kita menanyakan kepada anak kita, apakah tindakannya yang dilakukan ini benar atau salah. Karena setiap orang pasti dalam hatinya tahu membedakan mana yang salah, yang mana yang benar. Pasti mereka mengetahui tentang kesalahan atau apakah mereka berbuat salah atau benar. Kemudian setelah validasi kita menanyakan keyakinannya. Setelah kita validasi kita menanyakan keyakinannya. Kalau misalkan mereka mengakui kesalahannya, lalu apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Karena setiap manusia pasti memiliki pernah mengalami yang namanya kesalahan atau kehilapan. Yang terpenting itu bagaimana mau belajar dari kesalahan dan mau memperbaikinya. Selanjutnya yaitu ini tahapan restitusi ya. Ada namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Baik, itulah tadi 6 budaya positif sebagai sosialisasi tugas CDP angkatan 9, yaitu tentang budaya positif. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain. Jadi setiap kita melakukan sesuatu pasti kita memiliki alasan kenapa kita ingin melakukan sesuatu. Contohnya tadi ingin tepat waktu sekolah, misalkan kemarin kita sedang melakukan MTK, kita ingin nilai anak kita bagus dalam MTK. Apa alasan kita? Misalkan apa yang kita lakukan untuk mencapai hal tersebut. Jadi terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga
kemudian melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi ada alasan-alasan mengapa kita melakukan suatu hal. Kira-kira apalagi alasan kita melakukan sesuatu atau perbuatan? Pasti Bapak dan Ibu guru memiliki alasan-alasan masing-masing. Jadi ada 3 motivasi manusia di dalam melakukan suatu hal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasa kita melakukan sesuatu karena kita takut dihukum. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Suatu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan penghargaan dari orang lain? Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi yang ketiga ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi ada 3 itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tahu, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan maupun kata-kata. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Dan yang ada dalam hukuman, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah berencana atau sudah disepakati sebelumnya.
sudah dibahas dan disetujui oleh